dibacakan oleh lektor Ibu Rumiasi dan Bapak Siliwangi. Ibu Rumiasi nanti membacakan Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Bapak Siliwangi membacakan Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Sebelumnya kita akan berdoa renungan firman. Dipersilakan Ibu Wayan Widyastuti. Baik Ibu Rima, mari Bapak Ibu sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami bertemu dan berkumpul dalam persekutuan embun pagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan akan menaikkan pokok-pokok doa yang akan kami naikkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami yang mendengar ya Bapa, kiranya menjadi rema dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, Evangelis Dr. Rido Akbar, kiranya Kau berkati setiap pergumulannya, pekerjaannya, kesehatannya Kau berkati. Bapa, kami sambut firman-Mu, dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih. Amin, terima kasih Ibu. Ya, saya ulangi pembacaan Alkitab, Ibu Rumiasi, Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Dipersilakan Bu. Iya. Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan mewakili Bapak Ibu semua dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Apabila manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Tetapi ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin.
Ya, saya lanjut dengan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Rektor Ibu Rumiasi dan Bapak Siliwangi yang sudah membacakan firman. Hari ini, baik kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Evangelis Dr. Ido Akbar dengan judul Bait Allah adalah orang-orang yang kepenuhan rema Allah. Pembawa renungan hari ini Dr. Ido Akbar tinggal di wilayah Lampung. Beliau adalah seorang dokter yang mengabdikan hidupnya melayani orang yang sakit, yaitu pelayanan medis di klinik. Hobinya adalah membaca. Beliau juga sudah mengikuti semua kelas pemuritan di Hagios, baik evangelis, apologetik, apostolik, profetik, dan kelas Ibrani, serta sudah mengikuti sekolah di HBC Angkatan Kedua. Baik, mari saudara kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini. Untuk menambah wawasan kita dan pertumbuhan iman kita kepada Kristus, dipersilakan Bapak Evangelis Dr. Ido Akbar. Ya, shalom. Suara saya baik ya, Bu Rima. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita merenungkan firman pagi hari ini ya. Saudara, saya mengambil judul renungan pagi ini, Bait Allah adalah orang-orang yang kepenuhan rema Allah. Saudara, kita akan belajar ya. Oke, bisa next. Pak Yuda. Oke, saudara, saya langsung ambil dari Injil Yohanes ya, saudara ya. Yohanes pasal 2 ayat 19. Nah, Yohanes pasal 2 ini, saudara, dari ayat 13 sampai ayat 25, ini mengisahkan ketika Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di bait suci ya, waktu itu ya. Nah, lalu mereka berkata kepada Yesus, mereka berkata begini, saudara, di ayat 18. Tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Nah, lalu Yesus menjawab, rombak bait Allah ini. Nanti dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Nah, mereka salah persepsi tuh. Yang Yesus maksud itu bait Allah itu tubuhnya sendiri. Tapi di pikiran dan di mata orang Yahudi, bait Allah ya fisik itu. Yang membangunnya ratusan tahun di zaman Salomo, lalu dibangun lagi waktu mereka pulang dari Babel, dan itu butuh waktu yang lama, dan Yesus bilang 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi ada mispersepsi di situ ya. Tuhan Yesus menyatakan bait Allah itu tubuhnya, lalu orang Yahudi bait Allah itu gedungnya, jadi mereka tidak ketemu pikirannya. Nah, padahal bait Allah ini, saudara, dalam bahasa aslinya itu asal katanya naos ya, saudara ya. Itu naos ya, itu nomor 3485. Jadi bait Allah itu naos. Jadi Yesus bermaksud rombak aja tubuh saya. Saya dibunuh, saya menjadi penebus dosa. 3 hari nanti saya akan mendirikan kembali, saya akan bangkit. Itu maksudnya tubuhnya. Lalu next, Pak Yuda. Nah, Paulus juga, saudara, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 juga berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah naos? Naos itu siapa? Kita, saudara. Nah, tapi tidak semua orang Kristen, dan nanti kita akan belajar bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, naos, saudara. Tapi kenyataannya sama, saudara. Orang Kristen zaman sekarang juga mispersepsi dengan apa yang Paulus
sampaikan. Bahkan majelis hamba Tuhan, pendeta juga ketika ketika mendengar bait Allah, pikiran mereka apa? Gedung gereja. Pikiran mereka ya gedungnya itu. Padahal apa maksudnya? Maksudnya Paulus tuh kitanya. Sama seperti orang Yahudi mispersepsi dengan Yesus, ya orang sekarang juga orang Kristen banyak mispersepsi. Bait Allah itu selalu, ayo kita pergi ke bait Allah, kita pergi ke gedung gereja. Padahal yang dimaksud Paulus bait Allah itu siapa? Kitanya, saudara, naos ya, sama dengan kata yang ditulis di Yohanes 2 ayat 19 tadi ya, naos. Lanjut, Pak Yuda. Nah, jadi kita sudah belajar, saudara, apakah semua orang Kristen itu adalah naos? Apakah semua orang Kristen itu adalah bait suci? Nah, kita akan belajar, saudara. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita belajar dulu nih tentang firman ya, saudara ya. Di dalam Alkitab kita, saudara, yang diterjemahkan menjadi kata firman dalam bahasa Indonesia, itu ada yang bersumber dari kata logos dan ada yang dari kata rema, saudara. Nah, di Yohanes 15 ayat 3, ya ini kita baca ya, kamu memang sudah bersih karena logos yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman di situ di Yohanes pasal 15 ayat 3 menyatakan begini, orang yang membaca logos, ya membaca tulisan firman, membaca Alkitab, mereka bersih. Kenapa bersih, saudara? Karena bisa membedakan yang benar, yang salah, yang hitam, yang putih, mereka bisa membedakan. Wah, ini yang sesuai firman, yang ini, yang sesuai firman ini, Mas Edu. Yang ini nggak sesuai firman. Tahu dari mana? Karena baca logos. Kan gitu ya. Nah, tetapi yang menarik, ya, saudara, masih di pasal yang sama, Yohanes pasal 15, ayat yang 7. Next, Pak Yuda. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan remaku, ya saudara ya, itu nomor 4487 ya. Jadi firman di situ bukan lagi logos, tetapi rema. Ya, bukan lagi logos, tetapi rema. Tetapi dalam bahasa Indonesia tetap terjemahannya sama-sama firman. Maka kita harus membedah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan remaku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara, tadi yang 15 Yohanes 15 ayat 3, kamu sudah bersih karena kamu membaca logos. Kamu tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana hitam, mana putih, kamu bisa membedakan. Tetapi kamu tidak hanya harus membedakan, kamu harus hidup di dalam rema. Jadi kalau logosnya berkata, eh, kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada dua orang Kristen yang sama-sama membaca logos ini, tapi belum tentu dua-duanya hidup di dalam rema ayat itu, saudara. Ya, saudara ngerti ya? Kalau yang satu sekedar membaca, ketika dia punya musuh, dia tidak mengampuni, ya sekedar logos saja. Tetapi satu orang misalnya sama-sama membaca ayat itu, lalu dia dimusuhi, dan dia mengampuni, dia mendoakan musuhnya. Lalu dia dimusuhi lagi oleh orang yang berbeda, dia doakan lagi. Dimusuhi lagi, disakiti, dia ampuni lagi. Ya, disakiti, mengampuni, disakiti, mengampuni, disakiti, mengampuni. Nah, lama-lama jadi rema di dalam hidupnya, saudara. Dan orang-orang yang memiliki rema inilah, saudara, remaku tinggal di dalam kamu. Itulah yang disebut dengan intim, saudara. Jadi kalau saudara mengerti tentang keintiman ya, saudara ya, di dalam kelas apostolik ya dijelaskan ya. Yang namanya intim itu, saudara, ada sesuatu yang masuk ke dalam seseorang atau sesuatu, saudara. Jadi misalnya saya pakai menggunakan kata yang agak vulgar ya. Misalnya berhubungan intim, saudara. Maka ada sesuatu yang masuk ke dalam sesuatu, saudara. Nah, ketika kita berkata kita intim dengan Tuhan Yesus, itu bukan sekedar rajin doa, rajin baca logos, bukan begitu, saudara. Intim adalah seperti ayat ini, saudara. Firmanku tinggal di dalam kamu.
remanya Yesus tinggal di dalam kamu, baru kamu intim. Kamu dengar firman harus mengampuni, kamu mengampuni. Kamu dengar firman harus mengunjungi orang yang di penjara, kamu mengunjungi orang di penjara. Kamu dengar firman mengunjungi orang sakit, kamu mengunjungi orang sakit. Kamu dengar firman harus memberi makan orang lapar, kamu lakukan. Kamu dengar firman memberi tumpangan orang asing, kamu lakukan. Terus jadi rema. Saat itulah saudara sebetulnya kita intim. Nah, seringkali kita nggak sadar ini saudara. Kita tidak intim. Banyak orang Kristen tuh tidak intim. Hanya tahu logos, tidak melakukan rema. Jadi tidak ada yang masuk di dalam kamu. Padahal ayatnya firmanku di dalam kamu, barulah intim. Jadi kalau saudara bertanya kepada hamba Tuhan saudara, Pak Pendeta gimana sih supaya saya intim sama Tuhan Yesus? Nah, pasti yang dijelaskan supaya kamu intim, kalau pagi kamu doa, baca firman sekian pasal, nyanyi, tiap hari nyanyi, dan seterusnya. Itu nggak salah, tetapi kalau hanya itu saja, tidak sampai rema itu tinggal di dalam kamu, kamu tidak akan intim. Kamu hanya bisa membedakan hitam putih, tapi kamu tidak bisa intim. Nah, kita lanjut ya ayat berikutnya. Nah, saudara, masih dengan ayat yang firman tadi ya, saudara ya. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang. Ya, kata firman itu logos ya, saudara ya. Logos lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya ini tadi saudara, logos itu bisa memberikan pertimbangan di pikiran kita, mana yang putih, mana yang hitam. Dan logos itu saudara, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia menusuk, memisahkan jiwa dan roh ya. Jiwa, di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, logos itu bisa memisahkan pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang dan roh. Roh ini adalah roh Allah ya. Ingat, manusia tanpa roh, tubuh tanpa roh mati. Jadi kalau kita semua yang hidup ini, di dalam kita ada roh Allah. Nah, ketika ada roh Allah, tubuh kita hidup. Nah, ketika kita menjalani kehidupan, jiwa kita berkembang. Nah, di dalam perkembangan jiwa kita itu, dari mulai kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita meninggal nanti, kita punya pikiran, kita punya eh, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita punya ketiganya itu. Dan logos itu bisa membedakan, wah, ini sih maunya pikiranku, bukan maunya roh Allah. Seperti itu. Tapi itu baru pedang yang bermata dua, logos. Lanjut Pak Yuda. Tetapi dalam Efesus 6 ayat 17, kata firman Allah di situ berasal dari kata rema ya. 4487 ya nomornya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu rema Allah. Jadi saudara, menarik sekali loh saudara. Jadi logos itu jadi pedang yang bisa membedakan mana keinginan jiwa kita, mana keinginan roh. Tetapi rema, ya, firman Allah, rema Allah, itu adalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, pertanyaan saya untuk saudara, ya, untuk saudara sekarang. Kalau orang berperang, terus dia nggak punya ketopong keselamatan, ya, nggak punya pelindung kepala, nggak punya pedang juga, saudara, terus dia perang, kira-kira menang nggak, saudara? Ya, berperang nih di medan perang, lupa bawa pedang, lupa pakai ketopong, menang nggak, saudara? Udah pasti kalah, saudara. Mau menyerang, nggak punya pedang, mau bertahan, nggak ada ketopong. Itulah orang-orang yang cuma punya logos, nggak punya rema. Maka saudara, ketika saudara setiap pagi ikut embun pagi begini ya, logosnya saudara dengar terus setiap hari itu. Ya, setiap hari saudara dengar logos yang murni ya. Saudara dengar penjelasan logos yang begitu bagus. Ya, begitu menurut saya penjelasan embun pagi setiap pagi ini benar-benar murni, jujur, tegas ya saudara ya. Saudara dengar logos yang begitu murni.
tetapi saudara nggak lakukan misalnya, ya saudara dalam hidup saudara nggak akan menang. Ya saudara nggak punya pedang, nggak punya ketopong, selalu akan kalah saudara. Ya, maka saudara, saya membayangkan ya, ketika di sebuah gereja besar gitu ya, kebetulan tadi malam nggak sengaja saya lihat cuplikan itu di sebuah gereja besar ya. WL-nya berkata, apakah saudara lebih dari pemenang? Nah, sebagian jawab iya, sebagian diam aja. Yuk, yang lebih dari pemenang lambaikan tangan. Akhirnya lama-lama semua lambaikan tangan, semua merasa lebih dari pemenang. Tapi pertanyaannya, seandainya WL itu mengerti ya, lalu dia ganti pertanyaannya. Saudara-saudara, apakah saudara lebih dari pemenang? Lalu ada yang lambaikan tangan. Saudara-saudara, apakah saudara sudah mengampuni? Ada yang lambaikan tangan. Saudara-saudara, apakah saudara sudah peduli dengan orang-orang yang di penjara? Mungkin nggak ada yang lambaikan tangan. Apakah saudara sudah mengunjungi orang sakit? Apakah saudara peduli dengan orang asing? Saya yakin sedikit yang lambaikan tangan. Dan pada ujungnya harusnya WL bilang, kalau saudara melakukan logos itu, saudara lebih dari pemenang. Baru harusnya lambaikan tangan. Tapi kan persoalannya orang nggak ngerti. Dia selalu, ya kita pokoknya lebih dari pemenang karena percaya Yesus Tuhan. Ya percaya tidak tidak melakukan itu kan logos ya saudara. Logos saudara. Bahkan misalnya Roma 10 ayat 9 ya, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan oleh Allah, maka dia akan diselamatkan. Yaitu logos saudara. Kalau percayanya itu tidak membuat hidupnya berubah ya, barang siapa tidak berbuah ya, buah karakter, buah jiwa-jiwa kan ditebang saudara. Artinya logos itu harus jadi rema dalam hidup kita saudara. Kalau nggak jadi rema, tidak akan jadi pemenang. Ya, karena apa? Karena firmannya kan begitu. Rema itulah pedang dan ketopong. Maka setiap pagi misalnya saudara dapat berkat yang di mana tuh bilangan 6 ya, yang apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan seterusnya, saudara. Itu bilangan 6 saudara. Tapi kalau saudara nggak lakukan logos, nggak menjadikan logos itu rema dalam hidup saudara, itu nggak ada artinya, saudara. Saudara buka bilangan 6 yang bunyinya berkat seperti itu. Saudara lanjutkan terus di bilangan 11 itu, saudara. Bangsa Israel itu dihukum oleh api, loh, saudara. Karena mereka bersungut-sungut. Jadi, saudara, setiap pagi saudara dapat renungan embun pagi, dapat logos, ayo berdiakonia, ayo mengampuni, ayo hidup jujur, tanpa topeng, dan seterusnya. Saudara mesti lakukan itu, saudara. Jadi rema itu adalah logos yang dilakukan dengan teratur, dengan berkesinambungan, dengan dasar kasih. Bukan dengan dasar sombong ya. Kalau dengan dasar sombong juga bukan rema ya, saudara ya. Wah, saya mengunjungi orang sakit, tapi biar dilihat orang misalnya. Ya, bukan rema juga itu yang seperti itu ya. Rema itu adalah logos yang masuk dalam saya kalau ngelihat pinggir jalan, kalau saya nggak ngasih sesuatu, rasanya saya merasa eh, nggak nyaman. Nah, itu sudah jadi rema dalam hidup saudara. Saya kalau misalnya ada orang yang menyakiti saya rasanya rindu langsung mengampuni dan langsung mendoakan. Itu jadi rema dalam hidup saudara. Seperti itu saudara. Jadi rema itu penting saudara. Tanpa rema saudara tidak akan berkemenangan. Oke, lanjut next berikutnya. Nah, saudara, setiap orang yang mendengar apa saudara perkataanku, perkataan di situ apa? Logos. Setiap orang yang mendengar logosku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mendengar logos lalu dilakukan, ya, mendengar logos lalu dilakukan, artinya apa? Artinya punya rema, saudara. Orang yang punya rema sama dengan mendirikan rumahnya di atas batu. Batu itu bahasa Yunaninya kalau batu karang itu Petra ya saudara. Petra itu batu yang besar atau batu karang. Rumah bahasa Yunaninya itu oiko atau oikos ya. Makanya kita dengar
pernah dengar kan penjelasan oikos nomos, ekonomi. Oikos itu rumah, nomos itu hukum. Hukum rumah tangga itu ekonomi. Jadi oikos di atas Petra, itu rumah di atas batu, itu adalah orang yang dengar logos, lalu melakukan. Saudara dengar logos setiap pagi, setiap embun pagi, lalu melakukan, sama dengan saudara punya rumah di atas batu. Rumah tadi kalau bahasa Ibrani itu bet. Maka ada kata Bethlehem. Lehem itu roti, bet itu rumah, rumah roti. Nah, ada kata juga Bethel. Bet itu rumah, El itu adalah bentuk singular dari Elohim, Allah. Jadi Bethel adalah rumah Allah. Kalau oikos di atas Petra itu adalah rumah di atas batu. Jadi orang yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang-orang yang dengar logos lalu dilakukan. Itu adalah battle itu sendiri. Jadi saudara dengar logos lalu dilakukan, dengar logos lagi dilakukan, terus menjadi rema. Saudara itulah sebenarnya bait suci. Battle tadi, Bet-El, bait Allah. Jadi ketika dengar rema, dengar logos, maaf, dengar logos dilakukan. Hari ini dengar logos harus peduli orang sakit, saudara lakukan. Besok dengar logos harus mengampuni, saudara lakukan. Terus seperti itu, maka saudara menjadi bait suci. Saudara juga intim. Nah, gitu ya. Lanjut, Pak Yuda. Matius 7 ayat 25. Nah, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas Petra. Jadi oikos itu tidak rubuh karena didirikan di atas Petra. Tapi oikos itu rubuh kalau didirikan di atas pasir. Nah, ayat selanjutnya 26-27 kan begitu. Kalau tidak melakukan firman, ya sama aja didirikan di atas pasir. Datanglah banjir, hujan, rubuh rumah itu dan besarlah kerusakannya. Artinya apa? Susah diperbarui rumah itu, mesti didirikan ulang. Kan apa namanya? Hebatlah kerusakannya. Berarti mesti dibangun ulang. Jadi kalau saudara tidak melakukan logos, ya, ketika saudara ketemu badai hidup, ya hebatlah kerusakannya, saudara. Lanjut, Pak Yuda. Nah, ya saudara ya, kita banyak membedah tentang ayat ini, saudara ya. Matius 6 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas Petra ini, ya, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesiaku. Dan Hades tidak akan menguasainya. Jadi saudara, Hades itu alam maut ya. Jemaat di situ artinya eklesia. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi Yesus berkata kepada Petrus, ya, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, tadi kita sudah mengerti, saudara, bahwa rema itu, kalau di logos itu, kalau dilakukan, itu sama dengan mendirikan rumah di atas Petra. Jadi ketika saudara melakukan rema, terus setiap logos yang saudara dengar, saudara melakukan terus dengan setia, kita melatih diri kita melakukan rema terus, kita lakukan terus, maka kita sedang mendirikan rumah di atas batu karang, saudara. Dan disitulah, saudara, eklesia dibentuk, dipanggil ke dalam ya, bukan. Jadi saudara itu melakukan rema itu bukan dipanggil ke dalam sebuah gedung gereja, itu bukan. Jadi pelayanan itu di luar gedung gereja, saudara. Gereja sendiri adalah kita. Kita yang melakukan rema, kita adalah gedung gereja. Maka saudara ketika saudara mengerti ya yang namanya pelayanan itu, saudara, sama sekali bukan bukan sebuah ritual saudara jadi WL, saudara jadi pemusik, saudara jadi pendoa di dalam sebuah gedung gereja. Bukan seperti itu, saudara. Jadi betul-betul di luar, saudara. Ya, kemarin saya ingat, saudara, waktu kuliah ya, Pastor Paul kan bertanya kepada kita yang kuliah ya. Tanyanya gini, saudara. Ini saudara-saudara yang di sini kalau doa makan, kalau makan doa dulu nggak? Kebalik ya, masa kalau doa makan dulu. Maksudnya ditanya, kalau makan doa dulu nggak? Tanya gitu kan. Ya rata-rata jawab, ya doalah Pastor. Doa dulu kalau makan. Nah sekarang ada nggak yang doanya, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Engkau sediakan bagiku, dan seterusnya. Amin.
bersyukur untuk makanan. Ya kita aja jawab iya, rata-rata kita doa makan kan begitu, kita bersyukur kan untuk makanan. Ditanya lagi, ada nggak yang sudah doa, Tuhan terima kasih untuk makanan ini yang kau sediakan bagiku, kiranya jadi kesehatan bagiku. Ada nggak yang setelah doa gitu, teriak kepada istrinya, Ma, kok lauknya ini lagi sih? Nah, ya dalam hati saya jawab, ya saya pernah sih begitu dalam hati saya. Terus Pastor Rob bilang, kalau kamu masih begitu, ya doa kamu salah. Harusnya kamu doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kenapa lauknya telur lagi? Saya kan pengen ayam hari ini. Jangan sudah bersyukur kepada Tuhan Yesus, terus teriak kepada istri. Kok telur lagi, mah? Kenapa nggak ayam? Lagi mana sih doanya udah bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk makanan ini. Jadi berkat buat saya. Tapi selesai doa, mah kenapa kok telur? Kan pengen ayam dan seterusnya. Itu itu cuplikan kecil tetapi saudara, kalau kita masih tidak hidup dari rema, doa kita tuh pasti begitu loh saudara. Dalam hal-hal yang lain ya. Dalam hal-hal yang lain juga. Jadi saudara sudah bilang mengucap syukur, tapi setelah itu saudara bersungut-sungut. Itu sama dengan bilangan 6 tadi saudara. Sudah diucapkan berkat, Tuhan memberkati engkau ya bareka, ya wismareka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu terus. Tapi pasal 11-nya bersungut-sungut, dihajar loh pakai api dari langit loh, banyak yang meninggal orang Israel. Bilangan pasal 16 itu ayat pertama itu. Jadi coba kita koreksi saudara. Jangan-jangan kita semua doa kita begitu loh saudara. Jangan-jangan ketika kita minta sesuatu bukan karena doanya dijawab, tapi karena memang akan terjadi itu. Ya, ketika saudara merasa ini cuaca panas, panas sekali cuaca ini. Saudara minta hujan, besoknya hujan, puji Tuhan. Tapi jangan-jangan bukan karena doa kita. Jangan-jangan karena memang angin lautnya sudah ditarik ke arah daratan di daerah kita, terus turunlah hujan. Kenapa saya mesti berkata begitu? Karena kita harus cek. Ceknya apa? Seperti tadi, saudara. Kita doa makan, kita udah mengucap syukur, tapi habis itu, mangkok lauknya ini lagi. Ah, itu kan sama aja nggak berdoa sebetulnya. Maka saya juga pernah ditegur adik saya, saudara, ketika saya bersama adik saya naik kendaraan gitu, di mobil gitu, saya berhenti dulu kan. Kata adik saya, loh, kok berhenti mas? Ya doa dulu sebentar gitu. Terus dia bilang, lah doa kok pakai berhenti sih? Lah emang kenapa? Ya jalan aja loh, tinggal doa. Oh, iya juga ya. Saya kan, saya terbiasa dari kecil mau pergi kan doa dulu gitu ya. Nggak salah ya saudara ya. Saudara mau pergi doa dulu, berhenti motornya, mobilnya nggak salah ya. Itu benar gitu lah. Tapi yang adik saya maksud juga benar. Ya nyetir aja, buka mata doa. Oh iya ya, ya bisa juga sih. Toh kita juga kan kadang waktunya nggak panjang gitu. Ya nggak apa-apa ya. Ya sudah sambil doa kita jalan gitu. Nah, sebetulnya saudara, orang mau perjalanan misalnya berhenti dulu, doa dulu, tutup mata dulu nggak salah. Tapi lanjut pun juga nggak salah. Tapi yang jadi persoalan selama saudara menempuh perjalanan itu, saudara bagaimana? Kalau saudara tutup mata, berhenti, berdoa, Tuhan saya mau pergi dari sini ke sini, tolong sertai. Tapi di jalan, pikiran saudara carut marut, ya, saudara tidak tenang, ya, ada yang nyalip saudara beringasan, ada yang ini saudara emosi, itu doa saudara nggak ada artinya. Ya disalib, terus, kurang ajar orang itu. Saudara padahal 5 menit yang lalu berhenti berdoa loh. Tapi saudara disalib orang begitu, nggak ada artinya doa saudara itu. Ya lebih baik jalan aja. Tuhan sertai langkahku. Ya sertai aku. Ya saudara jalan aja. Nah setelah jalan, dalam perjalanan saudara mengerti. Saudara sambil hatinya penuh sukacita itu lebih baik ya saudara. Jadi saudara ingat ya tentang doa itu saudara tidak tidak seperti yang orang lihat dalam pandangan mata seperti itu enggak. Doa itu hubungan terus-menerus hati saudara kepada Tuhan. Itu saudara. Next masih ada slide selanjutnya Pak Yuda. Slide terakhir ya Pak Yuda ya tadi ya. Nah, ini saudara yang menarik adalah dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku dan alam maut. Alam maut di situ Hades ya saudara ya, nomor 86. Hades tidak akan menguasainya.
Berarti apa, saudara? Orang yang mendirikan rumahnya di atas Petra, ya, mendirikan hidupnya di atas Rema, alam maut, Hades itu tidak menguasainya, saudara. Kalau Hades tidak menguasainya, berarti apa yang menguasainya? Firdaus. Jadi saudara, ketika saudara logos itu saudara lakukan, maka yang luar biasanya adalah alam maut tidak menguasai lagi, saudara. Jadi saudara akan dikuasai oleh Firdaus. Jadi sungguh luar biasa dan sudah pasti pasti berkemenangan, saudara. Orang-orang yang melakukan rema akan berkemenangan. Nah, hari ini saudara, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 tadi, itu adalah logos yang saudara dengar. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku dalam penjara, kamu kunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Saudara lakukan itu. Kalau saudara tidak mau lakukan itu, maka saudara tidak melakukan rema dong, tidak punya rema dong, masih punya logos saja. Kalau saudara tidak lakukan rema, tidak jadi rema, maka saudara tidak jadi bait suci. Kalau saudara tidak jadikan rema, sama aja saudara tidak dirikan rumah di atas batu karang. Kalau saudara tidak punya rumah di atas batu karang, sama aja saudara masih dikuasai Hades. Jadi saudara ingat ya saudara ya, betul-betul bahwa eh, logos itu tidak boleh hanya sekedar logos, betul-betul harus dilakukan. Jadi saudara semakin banyak saudara dengar logos, saudara punya bekal banyak untuk melakukan rema. Dan saudara semakin harus melakukan rema, ya saudara ya. Makanya saudara, saya masih ada waktu ya, 1 menit ya. 1 menit ya sedikit ya. Jadi saudara, ketika saudara mendengar logos, logos tentang firman Tuhan ini saudara harus lakukan. Kalau kita tidak mau lakukan, maka kita adalah orang bebal. Maka sebetulnya saudara bukan bait suci. Ketika saudara bukan bait suci, ya saudara nggak beribadah sebetulnya. Karena ibadah itu kan melakukan seluruh perlengkapan yang ada di bait suci. Ingat, bait suci ada di dalam ruang kudus, ada meja roti saja. Artinya setiapnya bait suci ada ada mesbah ukupan doa. Berarti harus berdoa, harus punya hubungan dengan Allah. Bait suci ruang kudus ada apa lagi, saudara? Ada kaki dian, saudara jadi terang. Lalu di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian dan tutup pendamaian. Tabut perjanjian bicara tentang hukum Torah. Hukum Torah itu sama dengan apa, saudara? Sama dengan Roh Kudus ya. 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di Gunung Sinai, mereka diberikan hukum Torah. 50 hari sesudah Yesus mati, sesudah Yesus bangkit ya, maka Roh Kudus turun. Jadi Torah itulah, tabut perjanjian itulah Roh Kudus kita. Jadi ketika kita masuk dalam ruang Maha Kudus, kita mengikuti apa yang Roh Kudus perintahkan. Sama saja kita mengikuti logos yang kita dengar. Maka kita hidup dalam rema. Orang yang hidup dalam rema, kepada rema, kepenuhan rema, mereka lah adalah orang-orang yang sesungguhnya disebut sebagai bait Allah atau naos ya. Jadi saudara, sekali lagi, mari kita setiap kali dengar embun pagi, kita lakukan supaya tidak hanya jadi logos, tetapi jadi rema. Dan rema itulah yang membuat kita tidak lagi hidup di dalam Hades, tetapi hidup berkemenangan di dalam Firdaus. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.